Oke. Nih Om, saya mau nanyain juga nih. Kira-kira menjadi eksportir itu penghasilan tersedikit dan terbanyak berapa sih dengan nominal US ya? Kita berbicara kita jangan rupiah, US saja. Pernah dialami itu berapa terendah dan tertinggi? Paling banyaknya itu waktu zaman pas kita kena COVID 2018 kurang lebih. Iya mungkin tahun 2018-19 2018-2019 ya. Penghasilan terbesar Om? Malu Iya. Jalur belakang aja kali ya. Teman-teman kita nih tahu penghasilan eksportir itu seperti ini dan terendahnya berapa sih? Anggap satu box itu. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload video setiap hari. Thank you. Untuk negara-negara mana sih Om yang mungkin bisa dijelasin nih buat teman-teman juga kan, biar tahu nih negara apa aja yang nggak bisa dikirim dengan pito aja gitu. Malaysia salah satunya. Malaysia Harus punya permit impor. wajib memiliki permit impor ya guys. Kalau nggak punya, ya rawan lah kalau kita Rawan. seludupin segala macam, itu nggak bagus. Oh mungkin kalau misalkan nggak punya permit impor itu jatuhnya ilegal. Ilegal, diumpetin. Oke. Ya. Nah Malaysia, Filipina, Kanada, Australia, 4 negara tersebut. Mungkin ada satu negara yang mau saya pertanyakan. Contoh negara-negara yang mungkin rawan peperangan, apakah itu bisa dikirim atau enggak? Sampai saat ini Belum bisa sama sekali. Belum bisa. Walaupun dia memiliki permit. Walaupun dia punya surat izin. Oke. Tuh guys ya. Negara itu nggak semua loh, nggak semua bisa dikirim dan nggak semua itu bisa menerima ya. Untuk sampai saat ini negara-negara yang konflik, yang rawan-rawan peperangan itu belum bisa sampai saat ini ya Om. Afghanistan. Oke. Nggak bisa. Sama sekali nggak bisa guys. Ampun. Jangan coba-coba ya. Karena apa? Nanti bisa. takutnya pesawat ngelewat ke situ dirudal ya. Nggak lucu kan guys? Nggak lucu, sama sekali nggak lucu kalau itu. Oke. Nih Om, saya mau nanyain juga nih. Kira-kira menjadi eksportir itu penghasilan tersedikit dan terbanyak berapa sih dengan nominal US ya? Kita berbicara kita jangan rupiah, US saja. Pernah dialami itu berapa terendah dan tertinggi? Paling banyaknya itu waktu zaman pas kita kena COVID 2018 kurang lebih. Iya mungkin tahun 2018-19 2018-2019 ya. Penghasilan terbesar Om? Malu Iya. Jalur belakang aja kali ya. Teman-teman kita nih tahu penghasilan eksportir itu seperti ini dan terendahnya berapa sih? Anggap satu box itu 1000 USD. Satu box 1000 US dollar dengan kuantiti tanaman berapa? 12 tanaman. 12 tanaman dalam satu box. Minimum itu 1000 US bro. 1000 US, kebayang nggak? Kita perkaliannya aja udah yang wow. Drastis banget kan? Kalau dirupiahin kan wah, Anda bisa bayangin deh sendiri. Jadi ekspornya seperti apa? Gitu. Terus Paling sedikit Om. dalam satu minggu Maulana ngirim 2 kali. Waktu zamannya itu ya. Ya. 2 kali pengiriman. Hari Kamis terbang hari Jumat, hari Sabtu terbang hari Senin. Oke, berarti ada jadwal. Jadwal penerbangannya itu ada Jadwal 2 kali. penerbangan itu 2 kali di hari Kamis. Hari Kamis terbang Jumat,
hari Minggu terbang Senin. Oke, hari Minggu terbang Senin. Jadi cuma 2 kali ya? Ya, Cuma 2 kali dalam 1 minggu, guys. Satu pengiriman Maulana bisa paling banyaknya ya hampir 20 box tanaman. Wow. Paling banyak. Itu yang paling banyak ya. Paling banyak. Paling sedikit anggap 3 box. Dan Satu pengiriman ya. satu kali pengiriman paling Misalkan banyak hari 20 Kamis. box. Misalkan hari Kamis 3 box. Oke. Hari Minggu 3 box, berarti 6 box, 1 minggu. Dalam 1 minggu. 1 minggu. Kalau satu boxnya 1000 US, seminggu berapa? 6.000 US. Bayang nggak, guys? Gila kan? Enggak, bukannya mau apa ya? Enggak, kita bukan ini hanya motivasi ya. Ini hanya motivasi. Mau mencoba menjelaskan aja, Iya. memotivasi. Motivasi untuk Ya, semua kalangan yang ada di luar sana ya. Mungkin ada baik dan buruknya yang bisa diambil ya. Untuk yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang. Yang kemungkinan nggak semuanya ini dalam pembicaraan kita, dalam obrolan kita ini, sharing kita ini, nggak semuanya baik. Ada kemungkinan yang buruknya ya tolong dibuang aja ya, guys ya. Iya. Nah, untuk pengiriman dalam jangka 1 bulan itu berapa box sih Om? Paling banyak atau paling sedikit? Kalau seminggu kita pukul rata aja ya, 6 box seminggu. Oke. Sebulan 6 kali 3 ya udah 18. udah. 18 box. 18 box kita sama ratakan itu dalam 1 box $1.000. Sorry. Ya, pukul rata aja. Pukul rata kita $1.000. Nah, udah bisa dibayangin kan, guys. Penghasilan beliau ini kemungkinan melebihi dari ya PNS Alhamdulillah. mungkin gitu kan. Mungkin dari ASN yang lain juga melebihi lah ya. Udah bukan lebih lagi kalau buat kita. Saya udah nggak kebayang sih. Saya udah nggak ngebayangin itu penghasilan beliau itu udah mungkin bukan ratusan juta lagi ya, udah Itu hitungan kotor. Nah, hitungan kotornya lah. Hitungan kotor. Dibalik lagi kan nggak semuanya tanaman yang kita kirim tanian kita. Oke. Kadang-kadang tanaman yang kita kirim kita nggak ada stoknya, kita perlu beli ke teman-teman yang lain. Gitu kan, ada modal yang keluar. Gitu, nggak bersih. Jadi nggak bersih full semua ini ya. Nih Om, kayak sekarang yang lagi rame itu lokal Indonesia atau ekspor? Kalau ditanya seperti itu, mungkin Maulana bisa jawab di lokal. Lokal Indonesia ya. Ya, kenapa? Karena di luar sudah mau musim salju. Oh, per musim. Iya, nanti habis salju tanaman bakal gila lagi. Tuh ya. Ekspor Ya, ini pasti bakalan gila lagi. bocoran nih, bocoran. Ya, Bocoran. yang udah gitu tahun kemarin juga gitu. Salju agak redup. Setelah salju, pesenannya Seperti nuklir lah ya. banyak lagi. Mudah-mudahan sih kedepannya ya tanaman hias kita ini bisa untuk Amin. membantu untuk masyarakat banyak juga, bisa untuk membantu untuk mungkin ada beberapa pengangguran yang akan beralih atau berprofesi ya ke tanaman hias untuk jauh lebih baik lagi menata hidupnya untuk ke tanaman hias ya bisalah untuk membantu kehidupan Coba aja, sehari-hari. dicoba aja. Banyak kok teman-teman kita yang nggak punya yang nggak punya tanaman, tapi bisa mengirim ke ekspor. Kebayang nggak punya tanaman bisa ekspor tanaman? bisa ekspor tanaman ke luar negeri Iya. dengan caranya nih biar yang lain Saya tahu. nggak punya tanaman nih. Misalkan yang punya tanaman. Foto ya. Jepret. Posting ting 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 ting. Pohon yang tadi saya foto berapa harganya? 10 juta misalkan. Jual 15 juta. Jadi nih misalkan alhamdulillah dia transfer uang, beli tadi 10 juta, jual 15 juta. Nggak punya tanaman toh? sistem calo lah ya, sistem calo. Nah, jadi jangan pernah putus asa guys. Gini ya, berarti saya tarik kesimpulan ini kita bisa nyalo juga, Bisa. nyalo ataupun kita menjualkan tanaman hias rekan kita, teman kita, saudara kita ya,
Bisa seperti itu, sistem seperti itu. Cuma yang satu yang saya mau amanatkan untuk kalian nih, tolong jaga kepercayaan ya. Itu tolong dia jaga kepercayaan. banyak di grup-grup Facebook itu scammer. Yang dimaksud dengan scammer, penipuan, memanfaatkan ramainya tanaman hias ini. nggak sedikit tuh, Banyak banget. nggak 1, nggak 2, nggak 10, nggak 100. Kita nggak bisa ngitung karena mereka nggak ketahuan toh ini akun ini bener atau enggak. Oke, berarti Akun- banyak akun palsu juga. Banyak, itu banyak yang memanfaatkan gilanya si tanaman hias ini. Berarti enggak semuanya itu memiliki trust, kepercayaan, ataupun mungkin ada yang memanfaatkan. Jadi untuk pembeli juga hati-hati banget. Untuk kedepannya membeli itu dengan kita waspada ya. Ya. Kita lihat dulu akun itu real atau fake atau palsu. Akun itu diterjunkan tanggal berapa, tahun berapa ya, biar kelihatan. Gampang sih caranya untuk melihat Akun palsu atau real. penjual yang bener atau enggak. Kalau untuk yang lokal kita bisa minta video call. Oh, video call, dengan cara Video call Oke. itu sudah jitu banget. Oke. Saya mau ngeliat dong tanamannya. Video call aja. Kalau penipu mana bisa video Video call langsung call ya? di depan tanamannya. Betul. Ya, satu. Kedua, lihat di berandanya. Dia tuh aktif atau enggak di Facebook. Kalau cuman postingannya cuman belasan postingan, cukup diragukan. Oh, untuk diragukan tuh Iya, yang seperti itu ya. Cukup Berarti untuk diragukan. yang sedikit memposting ataupun postingannya terlampau sedikit maupun belum banyak. Ya. Kedua, pertemanannya di pemain-pemain tanaman itu banyak atau enggak. Kan kita bisa ngeliat ini. Teman dia cuman 100-an ini. Gitu kan? Ya. Pemain tanaman bukan. Kalau bukan tanaman itu juga harus diragukan. Oh gitu. Kalau teman-temannya orang-orang biasa gitu, Ya. ini orang beneran atau enggak sih jualannya gitu kan? Ini amanah atau enggak sih gitu. Balik lagi kalau di lokal kayak gitu. Tapi kalau untuk luar negeri, orang luar negeri pasti lebih pintar. Lebih pintar dari kita ya. Iya. Oke. Nih Om, kita balik lagi untuk yang lokal atau Indonesia. Om Nunuk penghasilannya berapa sih untuk lokal ya? Kita berbicara lokal. Kalau tadi kan benar-benar yang keluar negeri kan, kita ekspor, kita berbicara eksportir. Nah, untuk di dalam negeri sendiri penghasilan terbesar dan Kita kan bisa ngelihat paling kecil. range harga yang beredar di lokalan. Kita bisa ngikutin tuh jalurnya. Maksudnya ngikutin jalurnya, ngikutin pasar harganya. Pasar harga. Oke. Yang namanya petani nggak ada yang namanya rugi. Petani nggak ada yang rugi. Nggak ada yang namanya rugi. Ya. Anggaplah Maulana ini beli dulu mahal. Oke. Gimana caranya biar pulangin modal awalnya nih? Tanaman kan makin lama makin nambah daun, makin banyak, makin ribut. Semakin bertambahnya waktu, semakin bertambahnya daun. Iya. Oke. Ini tanaman dihitung per daun, Oh, ini hitungannya per daun. per daun. Berarti ini jenis yang variegata, Om, ya? Ini jenis monstera yang variegata. Monstera variegata. Kita potong di sini nih ya. Nih. Potong satu daun ngambil yang ini. Ini udah ada angkanya ini. Udah ada nominal. Lokal ya. Kita berbicara lokal ya. Kita berbicara lokal. Ini udah harganya kisaran di atas 2 jutaan satu daun. Per daunnya itu. Satu daun. Itu tuh sudah jadi mata tunas atau pucuk atau baru cutting? Fresh cutting beda harga, udah keluar pucuk beda harga. Oh, beda harga lagi. Kalau ditanya penghasilan untuk lokal, Maulana bukan mau ngejatuhin harga, bukannya mau mencoba menurunkan harga pasar. Oke. Tapi Maulana petani, Ya. mau jual berapapun Maulana itu hak Maulana, ya kan? Betul. Karena saya yang petani gitu kan. Ya. Ya balik lagi dulu Maulana modal berapa ya? Kan udah Maulana juga nggak mau jual murah tuh. Betul. Nah, untuk kisaran nih Om, kisaran per bulan deh. Kita berbicaranya sebulan bisa mendapatkan berapa sih?
nggak tentu ya kalau yang namanya Jual beli nggak jual tentu lah beli ya. kan nggak tentu. Balik lagi gimana usaha kitanya. Oke. Maulana sekarang bukannya apa ya, bukannya ngoyoh untuk mencari uang, bukan. Maulana ikutan live sale di Instagram. Ya. Instagram. Oh, website ada di Instagram. Di Instagram. Juga, ya? Oke. Untuk Instagramnya sendiri, Om Nunuk mungkin bisa langsung di ini, nanti kita perjelas lagi di bawah ya. Oke, siap. Instagram Maulana sama kayak di Facebook Maulana. Maulana Plan House. Maulana Plan House. Kalau di Facebook Maulana Plan House, tapi kalau di Instagram Maulana underscore Plan House. Oke. Nih ya, untuk Instagramnya Om Nunuk ini bisa nanti kita ini ya, kita perjelas lagi untuk Boleh. di Maulana underscore Plan House ya. Plan House. Untuk trust dan kepercayaan, mungkin beliau ini udah benar-benar yang bisa megang kepercayaan. Jadi untuk Alhamdulillah. pemesanan ataupun mau kepoin nih Instagramnya atau Facebooknya, bisa langsung aja nih Boleh, di boleh. Instagramnya. Boleh. Oke. Ya Om Nuk, untuk yang lagi trending nih, yang lagi trending ataupun lagi rame di lokal, apa sih, jenis apa? Philodendron anthurium. Philodendron dan anthurium. Tapi- Anthurium itu Semua jenis main sih. semua jenis main ya? Semua jenis main. Berarti nggak ada yang redup maupun nggak ada yang Nggak ada. lagi tinggi. Nggak ada, semuanya main karena semuanya punya grupnya masing-masing. Ada pecinta anthurium, ada pecinta philodendron, ada pecinta segala macam kembang-kembang yang gantung. Oke. Ya kan? Ya. Semuanya main karena semuanya punya selera masing-masing. Ya. Gitu, kalau ditanya kayak gitu, semuanya main. Nih Om, balik lagi ya. Saya masih penasaran nih. Asik. Untuk jangka berapa tahun sih Om Nunuk sampai dari bengkel sampai saat ini? Saya dari tahun 2000, sekarang tahun 2021. 21. Itu 11 udah tahun. 21 tahun. 21 tahun. Ah, 21 tahun. Oke, 21 tahun. Yang sudah diraih sama Om Nunuk apa aja sih? Kemungkinan ini ya, kita bukan mau Iya, nyombongin iya, atau iya. bukan untuk ini ya. Kita hanya untuk memotivasi rekan-rekan semua. Alhamdulillah semuanya udah kecapai lah yang Maulana kepengen gitu. Berkahnya luar biasa dari tanaman hias. Kayak kendaraan ada, terus greenhouse, Greenhouse juga udah punya sendiri lah ya. ya, Oke. terus rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa yang kita pengen tuh udah sampai. Ya. Pokoknya jangan pernah putus asa. Betul. Jangan pernah untuk mengecewakan orang lain, jangan pernah untuk membohongi orang lain, karena Kepercayaan. kepercayaan itu nomor satu ya Om. Nih Om, ada sedikit lagi pertanyaan yang mungkin ini ya. Ini dengan greenhouse yang seperti ini besarnya, mungkin rekan-rekan belum tahu ya. Nanti kita review untuk greenhouse-nya Om Nunuk ya. Untuk seisi ini kemungkinan besar kena nominal berapa sih Om modalnya? Waduh, kalau ditanya Segini modal, besar ya, segini susah besarnya. ya. Perkiraan aja deh, perkiraan di nominal berapa sih kita bermodal untuk mengisi ini semua? Ini belum tanamannya doang ya. Ya. Kalau greenhouse-nya doang hampir 180 jutaan. 180 jutaan Itu dari tanah dan bangunan. dari tanah dan pembangunan ya guys. 180 juta. Tuh, rumah mah lewat ya. Dulu ini aslinya rumah. Oh, ini aslinya rumah. Aslinya Oh, berarti rumah. ada pembongkaran. Dibongkar, dibikin greenhouse. Oke. Jadi Maulana beli rumah. Di rumah bukan ya? beli tanah. Oke. Nah, untuk isinya Om, perkiraan untuk sebanyak ini dan secantik-cantik ini tanaman hias yang Om Nunuk punya, di nominal berapa sih, kisaran berapa? Aduh. Perkiraan aja Om. Susah, banyak banget, ada berapa pohon ini, ribuan tanaman di sini kan ada. Emang spesies ya, untuk jenis-jenis apapun Ya. kayaknya ada ini. Nanti kita review juga untuk keliling ya, keliling di greenhouse Om Boleh. Nunuk. Boleh. Best rekor Maulana penjualan anaknya ini ya, Oke, anakannya 7 juta sebesar ini. 7 juta sebesar ini. Tuh guys, jangan kira main-main ya. Ini 7 juta loh.
Ya. Ya, sebesar ini tuh 7 juta. Ini udah bisa ngebayangin nggak? Ini induknya ini, Oh, induknya itu. Ini induknya ini. Tapi Maulana silang lagi sama Metallicum. Maulana bikin nama sendiri untuk anak-anaknya. Namanya tuh Dark Mulan. Ini Dark Mulan. Oh, ini anakannya dari Apil Aminum tersebut.